perintah untuk melakukan sesuatu sebenarnya lebih ringan daripada perintah untuk meninggalkan sesuatu. Kenapa banyak orang yang taat, sholat jalan gitu ya, sedekah jalan, baca Quran jalan, tapi yang haram tetap dia lakukan. Karena meninggalkan sesuatu itu lebih sulit. Karena kebiasaannya melakukan itu. Makanya madrasah Ramadan itu sampai 30 hari. Tidak ada ibadah yang sepanjang itu. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Akhawati saimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan seperti biasa kajian kita, berada di dalam majelis ilmu, dan alhamdulillah pertemuan ini kita berada di dalam bulan yang penuh berkah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala yang memang sudah menjadi amalan rutin kita, istiqamah berada di dalam majlis ilmu ini. Hari ini saudara, kita tidak melanjutkan tadabbur surah-surah pendek yang biasa dibaca ketika salat, tapi kita tadabbur ayat-ayat tentang puasa. Bagaimana pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari ayat-ayat itu. Tentu saja yang kita maksud adalah rangkaian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 187. Karena itulah rangkaian ayat-ayat yang berkenaan tentang puasa. Ada beberapa catatan-catatan yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca ayat-ayat tentang puasa ini. Yang pertama adalah dari ayat-ayat yang Allah sebutkan tentang puasa, ada satu ayat yang tidak bicara tentang puasa sama sekali, tapi dia berada di antara ayat-ayat tentang puasa, yaitu ayat tentang doa yang Allah sebutkan di dalam ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini tentang doa, tentang dekatnya Allah kepada hambanya. Tidak ada sama sekali menyinggung tentang puasa. Lalu di ayat berikutnya Allah kembali berbicara tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan puasa lagi. Artinya ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa dan bulan Ramadan itu adalah saat yang paling tepat untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak momentum yang dapat kita gunakan untuk meraih istijabahnya doa ketika bulan Ramadan. Nanti kita akan bicara tentang itu. Yang kedua, catatan kedua dari rangkaian ayat-ayat tentang puasa adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 sifat yang berguna untuk membentuk manusia dari rangkaian ibadah puasa dan bulan Ramadan. Yang pertama adalah sifat taqwa, la'allakum tattaqun,
Yang kedua adalah sifat syukur, la'allakum tashkurun, la'allakum tattaqun di ayat 183, begitu juga di ayat 187, la'allahum yattaqun. Sifat syukur ada di ayat 185. Yang ketiga adalah la'allahum yarshudun, ayat 186, agar mereka memperoleh rusyd. Rusyd ya adalah kebenaran. Jadi takwa, syukur, dan kebenaran. Tiga itu yang menjadi target pembentukan pribadi dari ibadah puasa dan Ramadan secara umum. Sekarang baru kita tadabburi pesan-pesan kehidupan dari ayat-ayat tentang puasa ini. Saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil orang mukmin, wahai orang-orang yang beriman. Iman itu apa, Bu? Iman itu adalah perkara-perkara yang kita yakini bukan dari logika, bukan juga dari hasil capaian indera. Bukan karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, bukan. Kalau saya tanya ke ibu-ibu, ibu-ibu beriman enggak dengan saya? Itu bukan beriman namanya. Karena melihat. Ibu beriman enggak ada mic di atas meja ini? Itu bukan beriman karena melihat. Ibu beriman bahwa mic ini berjalan dengan baik, bukan beriman karena bisa mendengar bagaimana suara ini menjadi lebih kuat dan jelas. Begitu juga kalau sekiranya ibu-ibu melihat ada asap di balik tembok, terus ibu percaya bahwa di balik itu ada api, itu bukan beriman. Karena logika memang berkata begitu. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi beriman itu memang perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau oleh logika, begitu juga tidak bisa dijangkau oleh indera kita. Namun keimanan inilah yang dapat membuat dan menjaga manusia menjadi lebih lurus, menjadi lebih istiqamah di atas jalan kebenaran. Jadi puasa Ramadan itu kuat sekali kaitannya dengan keimanan. Sebab apa? Sebab ibu-ibu percaya walaupun belum pernah lihat bahwa Allah itu ada. Ibu juga percaya bahwa Allah itu mengetahui dan melihat kita walaupun ibu belum pernah membuktikan. Kalau kita berada di satu ruangan lalu melihat ada CCTV sehingga kita menjadi hati-hati, duduknya juga hati-hati misalnya, itu karena memang kita bisa melihat ada CCTV. Nah, ketika puasa kita tidak melihat CCTV, tapi kita yakin 100% bahwa apapun yang kita lakukan di ruangan itu Allah pasti melihatnya. Buktinya ibu kalau berpuasa tiba-tiba sangat haus pada jam 2 siang, lalu lagi bikin minuman untuk berbuka, misalnya es buah, seger banget ini. Suami belum pulang, anak-anak juga tidak di rumah atau lagi di kamar.
Kalau saya minum satu tegukan saja gitu ya, satu sendok aja, kalau satu sendok saja Allah nggak tahu. Ada nggak mikir begitu? 1% saja Bu, ada nggak mikir begitu? Nggak ada ya. Itulah keimanan. Tapi kebayang tidak Ibu, selama ini es buah ini halal bagi kita. Kita bisa makannya. Tapi kita tidak mau memakannya saat itu karena yakin Allah pasti melihat. Ini halal awalnya. Tapi kita menahan diri karena Allah Subhanahu wa taala mencegah kita untuk makan atau minum pada siang hari di bulan Ramadan. Bagaimana kalau kesadaran ini kita bawa dalam semua bidang kehidupan? Ada teman udah semangat datang, ya, kemudian dia mulai bercerita. Kita udah tahu nih kalau pembukaannya begitu biasanya itu pembukaan untuk ghibah. Misalnya, tahu nggak? Oh, kalau gitu tuh udah biasa tuh, ya. Ya, tahu nggak? Wah, itu udah. Ya. Kalau kita dengar gitu, kita jadi semangat. Apa-apa gitu kan? Apa ada apa nih gitu kan? Padahal kita tahu itu bakal ghibah. Tapi kalau kita yakin bahwa Allah yang tahu kita minum sesendok tadi, es buah tadi, adalah Allah yang sama yang tahu dan mengawasi kalau kita berlezat-lezat mendengar ghibah tadi, maka kita pasti sejak pertama juga menolaknya. Udahlah ngomongin orang nggak mau. Tapi ini benaran loh. Iya, walaupun benaran, jangan gitu ya. Atau para pejabat-pejabat kita yang puasa sekarang, kalau dia bawa kesadaran itu ketika ada kesempatan untuk korupsi atau menerima suap, ya, tapi dia tahu bahwa Allah pasti melihat. Karena kalau dia minum setengah tegukan air saja Allah melihat, apalagi dia menerima 1 koper uang, pasti Allah melihat. Coba bayangkan kalau efek ini dibawa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebayang nggak gimana negara kita berlimpah? Kebayang ya? Tahu itu karena apa? Karena iman bekerja di ruang publik. Karena ketakwaan melekat di dalam diri, bukan hanya menjadi ibadah musiman ketika bulan Ramadan. Makanya Allah berkata, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan buka keberkahan di langit dan di bumi. Berkah. Saya yakin kalau bangsa ini diurus dengan benar, gak ada tikus-tikusnya, insya Allah hampir gak ada orang miskin. Tapi rasa bahwa Allah selalu ada dan mengawasi, itu sedikit sekali dalam diri manusia ini. Puasa itu memanggil itu. Maka yang Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman, bagaimana kamu setia tanpa diawasi oleh manusia, kamu tetap dapat lurus, dapat berkata tidak pada hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya as-siyam itu bermakna al-imsak, menahan diri. Sebenarnya bukan cuma dari makan dan minum. Buktinya Nabi bersabda, man lam yada' qaul az-zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun
fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang puasanya tidak membuatnya meninggalkan kata-kata yang buruk, perilaku yang buruk, Allah enggak butuh sama sekali dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi yang Allah inginkan dari kita bukan puasa makan minum, bukan. Tapi membentuk kesadaran akan hadirnya Allah setiap waktu dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat meninggalkan perkara-perkara rendahan, terhina, dosa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-harinya terbatas. Hari-hari puasa itu terbatas. Apa makna Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan secara khusus hari-hari puasa itu terbatas? Saudara, sama seperti di ayat 183 tadi, Allah menyebutkan umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Kenapa? Sebab puasa itu memang berat. Supaya berkurang rasa beratnya, kamu juga sadar bahwa orang-orang terdahulu juga punya kewajiban yang sama kok. Jadi manusia itu, Bu, ketika hidupnya terasa berat, dia akan diperburuk oleh pikirannya bahwa hidup orang lain baik-baik saja, kenapa aku begini? Itu. Jadi dia membawa ujian itu ke ruang isolasi. Seolah-olah dia adalah makhluk paling malang di bumi dan di langit. Udah, itu manusia benar-benar akan berat. Tapi ketika dia tahu bahwa orang lain juga mengalami hal yang sama, Bu. Ya, apa masalah ibu? Belum kebeli emas yang 10 gram itu bulan ini ya. Yang lain juga begitu, karena memang lagi mahal. Kan gitu. Ya, tapi kalau Anda lihat teman-teman Anda, tetangga Anda, keluarga Anda dapat nabung emas di tahun 2025 kemarin sampai 1 kilogram. Anda nggak ada beli sama sekali, itu rasanya menderita banget. Ya, nggak tahu saya gimana ngomong ke suaminya. Tuh lihat istri orang, kan gitu tuh. Kenapa merasa malang? Karena dia mengisolasi ujian pada dirinya. Allah mengajarkan kita di ayat ini, ayat 183 tadi. Dia diwajibkan atas kamu seperti diwajibkan atas umat terdahulu. Bukan cuma kamu yang merasakan lapar, haus, ya, menahan hawa nafsu itu, yang lain juga begitu. Coba bayangkan, selain puasa, ibadah-ibadah sholat atau haji itu juga disyariatkan kepada umat terdahulu. Kurban, umat-umat terdahulu juga disyariatkan. Tapi khusus puasa Allah mengatakan bahwa umat terdahulu diwajibkan atas kamu seperti diwajibkan kepada umat terdahulu. Kenapa? Ini isyarat dari Allah. Memang puasa itu berat. Ibu-ibu, perintah untuk melakukan sesuatu sebenarnya lebih ringan daripada perintah untuk meninggalkan sesuatu. Jadi kita biasa melakukan sesuatu, tiba-tiba disuruh meninggalkan, itu berat sekali. Kenapa banyak orang yang taat, sholat jalan gitu ya, sedekah jalan, baca Quran jalan, tapi yang haram tetap dia lakukan. Karena meninggalkan sesuatu itu lebih sulit. Karena kebiasaannya melakukan itu. Makanya madrasah Ramadan itu sampai 30 hari. Tidak ada ibadah yang sepanjang itu. Haji pun cuma tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9, 10, 11, 12. Atau Nafarsani 13, 6 hari. Tapi Ramadan sampai 30 hari.
Karena perlu latihan ekstra untuk meninggalkan sesuatu yang selama ini sudah biasa kita lakukan. Anda punya anak umur berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Lari terus, bergerak terus. Coba Anda bilang ke dia, nak atau bang gitu ya. Coba abang diam 5 menit aja, Pama kasih uang gitu. 5 menit aja gitu, bisa nggak dia? Nggak bisa. Sulit. Makanya Allah sebutkan seperti umat terdahulu. Apa manfaatnya? Ketika kita sedang diuji oleh kesempitan dan kesulitan, jangan membawa ujian itu ke ruang isolasi, seolah-olah kita sendiri. Tapi bawalah ke ruang komunal, bareng-bareng. Pokoknya kalau aku kesulitan dengan kondisi ekonomi di era Prabowo misalnya, orang lain juga begitu, udah. Ya. Kalau sekarang omset dagang berkurang, orang yang dagang lain juga berkurang. Anda bayangkan begini. Ada pertemuan misalnya halal bihalal keluarga besar. Ditentukanlah tempatnya. Yang dari rumah Anda menuju tempat itu jauh dan macet sekali. Sementara keluarga besar Anda berada di dekat lokasi acara. Anda merasa sangat tersiksa. Enak banget sih mereka rumahnya dekat situ. Kita harus keluar lebih awal, gitu ya enggak? Terus macet lagi, ada kecelakaan lagi, makin macet. Di grup WhatsApp udah pada posting, makanan udah siap nih. Ini supnya enak banget tuh. Tambah menderita tuh. Kenapa? Karena sendiri. Karena sendiri. Tapi kalau semua keluarga menuju ke tempat itu memang butuh perjuangan, kita nanti begitu sampai ke tempat, cerita tentang kemacetan itu seru-seruan. Kita tadi sampai lewat lorong itu, kita juga loh, kita paham. Karena apa? Karena bareng-bareng. Perhatikan, orang Arab bilang begini, al-musibatu idza ammat khaffat. Musibah, ujian itu, kalau dia menimpa semua, dia menjadi lebih ringan. Gitu. Ya. Baik. Kemudian Allah berkata ayyaman ma'dudat, hari-harinya itu terbatas. Apa hikmah Allah menyebutkan Ramadan, puasa Ramadan itu hari-harinya terbatas. Allah tidak berkata sebulan penuh gitu. Jadi sebelum Allah berkata di ayat 185, Syahrul Ramadan, sebulan Ramadan, bulan Ramadan, Allah menyebutkan hari-harinya itu terbatas, terhitung. Ya, ada 2 manfaat ketika Allah menyebutkan hari-harinya terbatas. Manfaat pertama adalah psikologi deadline atau tanggal yang terbatas itu membuat orang-orang menjadi lebih bersemangat memanfaatkan hari-hari itu karena dia terbatas. Jadi ketika ibadah kita mulai kendor, bacaan Qur'annya mulai menurun, kita ingat Bu, tinggal seminggu lagi. Sayang kalau sekiranya nggak khatam, sementara yang lain khatam. Sayang kalau pahala membaca Al-Quran ini ya kita tidak dapat penuh di bulan yang kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Jadi Anda ngelihat tuh tinggal seminggu tapi masih juz 20 ya gitu ya. Apa perasaannya? Perasaannya semakin semangat. Kenapa? Karena ada deadline. Karena ada batas waktu. Psikologi batas waktu. Ini pertama, membuat manusia lebih termotivasi. Dalam kehidupan sehari-hari ibu-ibu ya, mohon maaf banget gak nyinggungin antum gak, ini orang di luar. Banyak perempuan yang tergoda dan kalap dengan godaan tanggal cantik untuk belanja. Yos, itu udah tuh. Pak, ini mumpung lu
dua gitu ya. Ya, ini ada diskon 3-3 nih ya. Padahal ya tiap bulan pasti ada 3-3, 4-4, 5-5 gitu kan. Sekarang kamu hitung sekarang, kamu butuh apa tidak. Tapi ini lagi diskon loh Pak, 60% gitu. Ini cuma tanggal itu. Kenapa? Rasa pingin itu ada karena ada terbatas tadi. Jadi psikologi batas waktu itu membuat manusia lebih bersemangat untuk memanfaatkannya. Makanya setiap kali Anda berdiri untuk sholat, bayangkan, jangan-jangan ini adalah berdiri terakhir saya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mutu sholat Anda berbeda, khusyukmu berbeda, sujudmu berbeda, doa-doa di dalammu berbeda. Bayangkan seseorang yang sudah divonis hukuman mati, sebelum dipancung diberi kesempatan terakhir untuk sholat. Itu adalah kali terakhir engkau di dunia dapat bermunajat kepada Allah. Itu adalah kali terakhir engkau bisa mendoakan anak-anakmu setelah engkau tinggalkan. Jadi psikologi batas waktu itu akan meningkatkan ya motivasi kita beribadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manfaat pertama, kalimat ayyaman ma'dudat. Manfaat kedua adalah ketika manusia menyadari hari-harinya terbatas, ada akhirnya, maka daya bertahannya juga menguat. Ya. Dia jadi lebih tahan menerima ujian, kesulitan, karena dia sadar bahwa ini tidak mungkin selamanya. Contohnya adalah para taruna di pendidikan militer misalnya, setiap hari mengalami latihan yang berat. Bagaimana pembentukan fisiknya, kedisiplinannya, itu berat banget. Tapi mengapa mereka kuat? Karena mereka tahu ini cuma 4 tahun kok. Paham ya? Setelah itu mereka akan merasakan manfaatnya untuk mereka. Jadi setiap tahun ketika mereka menyaksikan wisuda untuk kakak-kakak tingkat mereka, mereka jadi lebih bersemangat, lebih kuat, lebih disiplin dalam latihan itu karena merasa bahwa aku harus sampai kepada titik itu juga. Kenapa tidak menyerah? Karena hari-harinya terbatas. Saudara, bagaimana kalau ayyaman ma'dudat ini kita bawa juga dalam prinsip kehidupan kita? Jangan menahan harta sampai ada hak-hak orang lain yang kamu tahan. Karena Allah perintahkan engkau untuk berinfak di jalan Allah sebelum datang hari di mana kematian menemuimu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Ada orang-orang yang berhak untuk dapat pertolonganmu. Ada bagian mereka dari hartamu. Sebelum datang kematian, sebelum kamu nanti menyesal, kamu akan berkata, ya Allah, kalau sekiranya engkau tunda kematian ini, aku pasti akan bersedekah. Aku pasti akan keluarkan hartaku. Dan aku akan menjadi orang yang saleh. Tapi Allah berkata, batas waktu tidak bisa diubah. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Gak mungkin digeser. Jika sudah waktunya kita pulang, meninggalkan dunia ini, maka saatnya kita pulang.
Sadarilah bahwa betapa hidup kita di dunia ini hanya beberapa hari saja, ayyaman ma'dudat saja. Gunakan untuk kebaikan. Kalau waktu-waktu kita habiskan untuk sesuatu yang sia-sia, kita tuh ngomong, cuma jelang jemput anak sekolah aja tuh, scrolling, berjam-jam. Coba lihat screen time kita. Setiap hari bangsa Indonesia itu rata-rata menghabiskan waktu 8 jam lebih di depan layar. Berapa menit yang benar-benar bermanfaat dari 8 itu? Kalikan, Bu. Kalikan. Ya, 7 hari. Kalikan sebulan. Kalikan setahun. Berapa banyak waktu kita habiskan? Ibu bisa bikin kertas 1 lembar gitu. Ibu tulis di bawahnya itu angka umur lah per 10 tahun. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Anggaplah 70 deh umur. Walaupun kebanyakan kita meninggal di bawah 70. Lalu ke atasnya, baris ke atasnya, ibu tulis angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 24. Itu 24 jam kita dalam sehari. Sekarang potong. Ya. 6 jam, 7 jam tidur. Potong kertasnya. Potong. Ya. Di angka 18 misalnya atau angka 17. Karena 7 jam udah habis buat tidur. Anda scrolling media, ada berapa jam lagi? Yang nggak ada gunanya. Bisa 5 jam. 17 kurang 5 lagi, 12. Makin kecil nih kertas. Itu umur kalau masih 70 tuh. Tapi kan kita sekarang berada di umur berapa? 30, 40, Anda potong lagi. Karena 0 sampai 30-nya udah lewat. Tinggal sisa kertas kecil itu saja. Sisa kesempatan kita. Itulah ayyaman ma'dudat dalam hidup kita. Mau kita gunakan untuk apa? Setelah kertas yang kita sobek dan kita buang itu tidak bisa kembali lagi ke kita. Mesti kita terus rajin bermuhasabah bahwa semua waktu yang kita lewatkan di dunia ini akan diminta perhitungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana kamu habiskan masa mudamu? Kemana? Untuk apa kamu menghabiskan waktu-waktu luangmu? Dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu lupa dengan Allah, kamu jangan berharap Allah prioritaskan dirimu. Jangan harap. Sementara hidup kita ini benar-benar ayyaman ma'dudat. Allah tidak membebani kita di luar batas kemampuan kita, tidak. Coba lihat di ayat 184 itu Allah berkata, hari-harinya terbatas. Siapa yang sakit di antara kamu? Siapa yang dalam safar, perjalanan? Dia bisa ganti di hari yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat realita kita. Allah tahu kamu kadang sedang lemah. Kadang kamu memang sedang tidak mampu. Oke, kamu dimaklumi ketika itu. Tapi saat kamu sehat, saat kamu bisa melakukan lebih, tapi kamu menyia-nyiakan potensi yang Allah berikan kepadamu itu naif sekali. Lalu di ayat itu Allah mengajarkan kita selalu ada pilihan dalam hidup ini. Ada orang yang sangat berat baginya berpuasa, tapi dia coba tetap berpuasa. Kenapa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Kalau kamu tahu puasa itu lebih baik bagi jiwamu, lebih baik bagi fisikmu, lebih baik bagi emosimu. Bagaimana puasa itu mendidik manusia di berbagai bidang kehidupan. Secara fisik kita jauh lebih sehat dengan berpuasa. Ini bukan pada kondisi sakit tadi ya Bu, jangan. Sama seperti ibu memaksa anak yang belum waktunya untuk berpuasa, jangan. Tadi saya baru baca itu tentang anak yang kolaps karena mengeluh sakit 15 menit sebelum puasa, ibunya bilang sayang nak, jangan Bu. Idealnya anak itu baru puasa full itu umur 10 tahun sebenarnya. Makanya saya protes sebenarnya dengan sekolah yang bikin tanda contengan puasa-puasa itu. Anak saya sakit perut apa enggak mau karena apa? Teman-temannya semua full puasanya, dia tidak. Pendidikan dalam beragama itu bukan itu. Itu seperti ambisi spiritual saja. Tapi kita melakukan sesuatu karena tunduk kepada Allah. Makanya Allah tahu bagian-bagian mana yang kita lemah, bagian-bagian mana yang kita dibebankan kewajiban. Makanya saudara, ketika kamu berhalangan, perempuan datang bulan haid atau pada saat nifas, jangan merasa sedih kamu tidak berpuasa. Kenapa? Karena kamu tidak berpuasa itu juga menjalankan perintah Allah. Kamu mau berpuasa kok. Tapi aku tunduk kepada Allah. Allah bilang gak boleh puasa bagi perempuan haid. Jadi yang datang bulan 1 jam sebelum berbuka puasa, jangan ada rasa menyesal dalam dirimu. 13 jam yang sudah kamu lalui itu tidak akan sia-sia. Karena Allah melihat ketundukan hatimu. Begitu juga Allah melihat 1 jam menjelang buka puasa yang kamu membatalkan puasamu itu. Bentuk ridhamu kepada Allah. Pada ketentuan siklus bulananmu. Syukurmu kepada Allah, engkau adalah perempuan yang normal datang bulan. Dan khudu atau tundukmu kepada Allah. Walaupun kamu pingin sekali tinggal 1 jam. Tapi karena ini perintah Allah. Aku minum berdasarkan perintah Allah. Sebagaimana aku puasa berdasarkan perintah Allah. Senang kita. Kalau orientasi kita adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting sekali buat kita. Sekarang kita ke ayat 185 ya. Di ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Saya ambil beberapa bagian saja terkait dengan pelajaran-pelajaran bagi muslimah secara khusus. Allah berfirman, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan hukum-hukum terperincinya, dan pembeda standar yang membedakan baik atau buruknya sesuatu. Jika puasa, perhatikan apa hubungannya Al-Quran dan puasa. Jika puasa itu adalah rem yang dapat mencegah kita dari hal-hal yang buruk, maka Al-Quran adalah kompas sekaligus pedoman untuk mencapai tujuan.
Kalau kita melakukan perjalanan, kita mesti tahu rambu-rambu lalu lintas, mesti tahu arah tujuannya kemana, mesti tahu mana ruas-ruas jalan yang terbatas untuk kendaraan tertentu, mana yang dibatasi kecepatannya, mana yang terus begitu. Itu kalau kita mau berjalan. Itulah Al-Quran. Rambu-rambu dalam berjalan itu, aturan-aturannya dan menentukan tujuannya, itu Al-Quran. Manusia ketika sudah tahu tujuan dan sudah tahu aturan-aturan, apakah cukup? Tidak. Walaupun kita ini mau berjalan ke satu tempat yang sudah kita tentukan tujuannya apa. Tapi di tengah jalan ada godaan untuk mampir ke sini, untuk pergi dulu ke sana, untuk nyimpang dulu ke situ. Itu puasa. Jadi Al-Quran itu sebagai pedoman supaya kita sampai ke tujuan. Puasa itu mencegah kita supaya tidak tergoda untuk punya tujuan-tujuan lain. Puasa itu melemahkan keinginan manusia atau menguatkan manusia dari distraksi, hal-hal yang mengganggunya untuk mencapai tujuan. Itu puasa. Al-Quran itu adalah rambu-rambunya. Di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Kata Ramadan di dalam Al-Quran cuma Allah sebutkan sekali. Hanya di ayat ini. Jadi kata Ramadan hanya disebutkan sekali. Dan dia bukan disebutkan sebagai bulan puasa, tapi dia disebut sebagai bulan turunnya Al-Quran. Jadi hubungan antara Ramadan dan Al-Quran itu lebih kuat daripada hubungan antara Ramadan dan puasa. Jika sekiranya bulan ini kualitas hubungan kita dengan Al-Quran tidak membaik, maka tidak ada bulan lain yang dapat membuat kita menjadi lebih baik lagi, dapat berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi mau reset hubungan kita dengan Al-Quran, ini bulan yang paling baik untuk memulainya. Sebab di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Quran itu, Bu, yang dapat membuat kita menerima satu isyarat atau ketentuan karena kita yakin dia berasal dari Allah dan Allah tidak menginginkan apapun kecuali kebaikan manusia. Di ayat ini Allah sebutkan apa gunanya Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau kamu tidak mengambilnya sebagai petunjuk, yang akan rusak adalah dirimu. Yang akan sengsara adalah dirimu. Anda pakai kendaraan, di dashboard itu ada petunjuk-petunjuk. Kalau sekiranya suhu di mobil tiba-tiba tidak normal, naik ke atas begitu, apakah Anda akan mengabaikan petunjuk? Atau cek engine-nya nyala? Kira-kira Anda mau kontrol nggak ini mobil ke bengkel? Kalau Anda biarkan, apa yang terjadi? Rusak mobilnya. Anda tergesa-gesa dengan suami, ya, Bang, antarin aku ya, belanja lagi diskon bagus nih di Plaza Senayan lah misalnya, gak jauh dari kota wisata. Kata suaminya, ya oke mah, tapi setelah papa pulang kerja. Pulang kerja baru siap-siap pergi. Setelah buka puasa baru mau jalan jauh ke Senayan. Rupanya macet pula. Tapi kalau ngebut bisa.
Jangan berhenti-berhenti pokoknya Pak. Oke. Lagi begitu, tiba-tiba isyarat di dashboard, BBM tinggal sedikit. Kedip-kedip. Itu petunjuk. Apakah Anda akan ngotot ke suami bilang, enggak pokoknya tetap jalan. Ini resikonya kata suami, kamu dorong di tol mau enggak kata suami. Dashboard bukan berpihak kepada suami ya, supaya uangnya enggak keluar belanja. Dia netral. Dia tidak punya kepentingan apa-apa. Sehingga bagaimanapun Anda tuh ngedumel gitu ya. Tapi ya udah, mau gimana lagi harus cari pom bensin. Kenapa? Karena ada petunjuk. Begitulah Al-Quran ini menjadi petunjuk. Begitulah syariat menjadi petunjuk. Mana yang boleh kamu lakukan, mana yang tidak boleh kamu lakukan, mana yang kamu harus hati-hati, mana yang terus begitu. Kenapa? Karena Allah sayang kepada kita tadi. Ya. Seluruh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala itu beredar di atas hukum yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagimu, tidak menginginkan kesulitan. Jadi ibadah-ibadah yang kita sebut berat ada atau larangan-larangan yang kita sebut berat sekali untuk meninggalkannya, ketahuilah lebih berat lagi kalau kamu melanggarnya. Anda mau cepat, tapi tiba-tiba ketemu lampu merah. Memang kesel. Mana lampu merahnya yang di sini lama banget gitu ya. Tapi kalau Anda melanggar lampu merah, akibatnya lebih buruk lagi. Anda tahu itu. Seenggak-enggaknya kena tilang polisi. Jadi lebih baik mana? Lebih baik menunggu beberapa menit. Begitulah hukum Allah. Dia menginginkan kemudahan bagi kita. Jadi Allah mengatur mana muamalah-muamalah yang halal yang bisa kamu kerjakan, mana yang tidak. Itu untuk kemudahan kita. Larangan mencuri misalnya. Apakah itu menyulitkan manusia? Tidak. Dia memudahkan kita menjaga harta kita biar tidak dicuri orang lain. Begitu juga larangan riba. Begitu juga syariat-syariat lain dalam Islam. Larangan membuka aurat. Perintah untuk menutup aurat. Memang sulit, ribet. Harus pakai jilbab, harus apa gitu. Ada sepupu datang ke rumah juga harus pakai. Kaos kakinya juga harus dipakai. Memang ribet. Tapi kata Allah, tidak. Semua hukum Allah itu supaya hidupmu menjadi mudah. Ya, banyak orang yang meremehkan saudara ipar, kata Nabi, alhamu al-maut. Ipar itu maut. Ipar itu maut bukan karena ipar jahat, bukan ya, ini salah orang. Ya, ipar lawan jenis. Karena banyak orang merasa bahwa dia adalah saudaraku, akhirnya terjadi banyak kasus pengkhianatan, perselingkuhan dengan ipar. Memang ribet untuk menjaga itu. Harus pakai jilbab, mengizinkannya ketika ada suami saja gitu ya. Tapi jauh lebih ribet keluargamu akibatnya kalau kamu tidak melaksanakan hukum ini. Semua hukum Allah untuk kemudahan manusia. Ya, itu pelajaran yang dapat kita ambil di ayat 185. Berikutnya saudara adalah ayat 186 ya. Baik. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka aku ini dekat, kata Allah. Aku menjawab seruan orang yang meminta gitu ya. Ketika dia meminta, maka penuhilah seruanku dan berimanlah kepadaku agar mereka berada di dalam rusyd, dalam kebenaran ya. Arti rusyd yang sebenarnya adalah
kemampuan untuk melihat sesuatu yang baik dan buruk, dan kemampuan untuk meninggalkannya kalau itu buruk. Kemampuan untuk melihat yang baik dan mengerjakannya, serta kemampuan untuk melihat sesuatu itu buruk dan meninggalkan itu. Ada banyak orang tahu ini baik, ini buruk, tapi dia ngambil yang buruk. Berarti tidak rusyd. Ya, tapi ar-rusydu, kedewasaan spiritual, itu rusyd. Kita tahu ini tidak boleh, maka kita menjauh dari situ. Kata Allah, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu, maka aku ini dekat. Apa gunanya Allah bilang itu, Pak? Apa gunanya, Bu? Supaya kita tidak pernah merasa ditinggalkan sendiri. Supaya kita tetap punya harapan ketika hidup kita dikepung oleh banyak kesulitan. Supaya kita terhibur ketika beberapa teman-teman kita meninggalkan kita. Bayangkan ibu-ibu, jika perkataan manusia yang nasibmu tidak ditentukan oleh dia, perkataan manusia yang seperti itu dapat membuat moodmu menjadi buruk. Kenapa perkataan Allah yang ini tidak membuat moodmu menjadi baik? Kita ini udah semangat mau pergi ke satu acara, hati juga sedang enak, mood sedang baik, bahagia gitu ya. Tapi begitu sampai ke tempat acara, ketemu ya seseorang bilang gini ke kita, "Pak ya, gue nggak mau lagi main sama lu." Bilang begitu. Atau teman-teman kita sekelompok bilang gini, "Kita nggak mau lagi deh jalan kalau lu ikut." Langsung mood yang baik tadi berubah. Langsung kita menjadi uring-uringan, menjadi sedih, menjadi ya bingung, bertanya-tanya, ngapain sih begitu? Kok bisa begitu? Jadi satu ucapan manusia dapat mengubah mood kita menjadi jelek. Kenapa satu ayat ini tidak mampu membuat mood kita yang murung, yang sedih menjadi positif kembali? Jadi saat engkau sedang bersedih, cemas, berduka, maka dengar dengan hatimu firman Allah, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku ini dekat ya, kata Allah. Kenapa kita baca ayat ini gak mengubah apa-apa dari hati kita? Sementara ucapan manusia itu mengubah hati kita. Puasa itu menguatkan kedekatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab ketika manusia merasa lemah, maka di situ dia merasa butuh sandaran dan tempat bergantung. Sedangkan tempat bergantung yang terbaik adalah Allah. Dengan doa, dengan munajat, dan dengan beribadah. Itulah relevansi ayat 186 ini ada di antara ayat-ayat tentang puasa. Saat kita lemah karena merasa lapar, bertambah rasa bergantung kita kepada Allah. Bahwa kekuatanmu itu dari Allah. Kebaikan-kebaikan dalam hidupmu dari Allah. Walaupun kamu mampu beli makan, kalau Allah bilang jangan makan, maka kamu tidak makan. Kenapa? Kamu bergantung sama Allah. Ada saatnya bagi sebagian orang di mana dia mampu membeli makanan-makanan yang lezat, tapi dilarang oleh dokter karena urusan kesehatan. Rasa lemah itulah yang membuat meningkatnya keberpasrahan kepada Allah. Karena itu ibu-ibu, ini penting banget. Jalan paling jauh kepada Allah adalah
merasa tidak butuh dengan Allah. Enggak Ustaz, kalau saya merasa butuh kok terus sama Allah. Tapi perilakumu, sifat-sifatmu, muamalahmu kepada sesama manusia seperti kamu kuat. Seperti kamu mengontrol seluruh kehidupanmu. Kamu berkata-kata kasar dan zalim kepada pembantu-pembantu di rumahmu. Karena merasa apa? Oh, kamu bergantung hidupnya denganku. Coba bayangkan. Kenapa? Karena merasa tidak butuh dengan Allah. Merasa hidup kita sudah kuat. Ekonomi kita sudah kuat. Enggak perlu lagi kok. Yang penting bisnis jalan. Waktu sholat lewat. Azan tidak digubris. Ya. Hak-hak manusia juga diambil. Kenapa? Padahal Allah sudah melarang. Biarin Allah melarang. Yang penting keuntungan kita makin besar. Yang penting apa yang aku inginkan bisa aku wujudkan. Rasa tidak butuh dengan Allah ini adalah jalan paling jauh kepada Allah. Allah berfirman, wa amma man istaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang merasa tidak butuh sama Allah, dia mendustakan surga. Tidak ada balasan kebaikan nanti. Akhirat itu tidak ada. Pokoknya semua hidup ini adalah hidup yang sekarang dia jalani di dunia. Maka apa yang dia inginkan, apa yang bisa dia lakukan, dia akan lakukan. Karena dia tidak percaya ada surga, tidak percaya ada neraka. Dan dia tidak butuh, rasa tidak butuh dengan Allah. Maka kami akan timpakan kesulitan dalam hidupnya. Fasanuyassiruhu lil usra. Pasti jalan yang mereka lalui itu menuju kepada kesulitan. Walaupun sekarang mereka bersenang-senang, tapi ujungnya pasti al-usr, pasti kesulitan. Sedangkan kalau kamu mengikuti aturan Allah, Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Baik. Ada puasa, kemampuan manusia untuk ngerem, untuk tidak tergoda pergi kemana-mana. Ada Quran yang membuat manusia punya petunjuk dan rambu-rambu yang terang. Dan ada kedekatan dengan Allah yang membuat kita tenang selama perjalanan kehidupan. Dan yang keempat harus ada melengkapinya adalah pasangan yang tepat. Supaya kita kuat juga menjalani kehidupan ini. Maka ayat 187 bicara tentang itu. Secara fikih ini tentang hukum bolehnya berhubungan suami istri di waktu malam. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dibolehkan bagi kamu pada malam Ramadan itu bersenda gurau dengan perempuan-perempuanmu, dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Saudara, kenapa ayat ini ada? Ya, coba lihat dulu berikutnya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kamu berkhianat dengan diri kamu. Fataba alaikum, maka Allah menerima taubatmu wa afa ankum dan memaafkan kamu. Fal'ana bashiruhunna. Kalau sekarang silakan datangi, ya, bersenang-senang dengan pasangan kalian itu. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Carilah apa yang sudah ditetapkan Allah untukmu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan, minum sampai jelas antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Thumma atimus siyama ilal lail. Lalu baru sempurnakan puasa sampai malam dan seterusnya. Baik. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Biar ibu faham dulu ya konteks ayat ini. Awal-awal syariat puasa dulu,
kaum muslimin itu boleh makan, minum, dan berhubungan suami istri itu sebelum mereka tidur saja. Begitu sudah tidur, sudah nggak boleh lagi. Gitu. Nah, tapi Allah tahu itu berat. Banyak yang diam-diam tetap melakukannya. Kata Allah, oke, dimaafkan. Sekarang selagi belum waktu fajar, maka boleh bagi kalian bersenang-senang dengan pasangan kalian. Baik. Tapi di sela-sela Allah menjelaskan hukum fikih, Allah menjelaskan rambu-rambu dalam rumah tangga. Allah berkata, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istrimu itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Kenapa pasangan dianalogikan seperti pakaian? Kenapa? Pertama, dilihat dari fungsinya, kamu harus berfungsi seperti pakaian kepada pasanganmu. Bagaimana maksudnya? Fungsi pakaian yang pertama adalah menutup aurat. Tutup aib-aib suamimu. Ya. Kamu mesti amar ma'ruf nahi mungkar. Mesti tawasi bil haq, tawasi bis sabr. Menasehatinya, mencegahnya melakukan kemungkaran, ya, membuatnya, memotivasinya untuk melakukan kebaikan. Kamu harus lakukan itu. Kamu mesti sabar memotivasinya terus. Bang, sholat subuh besok berjamaah ya ke masjid. Gitu. Karena yang sholat subuh di masjid itu, sehari itu dia mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa fi zimmatillah, kata Nabi. Hidup ini makin gak pasti, bang. Bisnis juga semakin sulit. Usaha juga sekarang ini orang-orang banyak sekali yang berjatuhan. Gak ada tempat bersandar kecuali Allah. Nih, Nabi sudah janjikan. Siapa yang sholat subuh berjamaah, bahwa maka dia berada dalam garansi Allah pada hari itu. Kamu harus motivasi suamimu. Tapi kalau dia berat, sholat subuh udah hampir matahari terbit, gak perlu kamu ceritakan kemana-mana. Kamu adalah pakaian baginya. Ya, menutup aib-aibnya. Kekurangan-kekurangannya cukup kamu yang tahu. Kecuali untuk konsultasi perbaikan, ya. Tapi kalau kamu cerita ke ibumu, cerita ke saudara-saudaramu, cerita ke teman-temanmu, apa gunanya? Berarti tidak berfungsi pasangan sebagai pakaian. Sebab fungsi utama pakaian adalah menutup aurat. Menutup aib pasangan. Yang kedua, fungsi pakaian adalah untuk menghangatkan ketika dingin, ya, dan menjadi kesejukan ketika gerah. Jadi pakaian itu menyesuaikan dengan musim. Pakaian musim panas tipis, pakaian musim dingin tebal. Hendaklah seorang pasangan, istri atau suami itu juga menyesuaikan. Saat suaminya lagi datang kesulitan, maka gimana yang harus kita lakukan? Bagaimana bersikap untuk menguatkannya? Saat dia sedang datang jiwa kekanak-kanakannya gitu, mau manja-manja, nggak usah kamu bilang lebay deh, lebay, nggak usah. Ya, itu lagi musim dia lagi begitu, ya udah pakai pakaian yang pas tadi di situ. Ya, begitu memang, Bu. Saat dia lapar, ya, saat dia marah, saat dia apa, gimana kita menyesuaikan? Karena pakaian itu menyesuaikan. Yang ketiga, fungsi pakaian juga untuk menjadi hiasan. Kita faham bahwa pakaian juga simbol estetika. Maka kita mesti jadi hiasan bagi suami kita. Kita itu pakaiannya. Jangan
seadanya, apalagi perempuan ya. Memang sibuk di dapur itu repot sekali. Tapi usahakan kalau suami pulang, Anda tuh nggak bau bawang lagi gitu. Ya. Gitu. Pakai parfumnya buat suami gitu, bukan buat sholat tarawih, tapi buat suami. Gitu ya. Nah, gitu. Jangan sampai tuh. Harus rapi, harus senyum, harus menyenangkan. Di antara ciri wanita salehah itu adalah ketika melihatnya menjadi senang. Gitu. Ya, jangan sampai suami ke Anda itu ghaddul basar terus, nundukin pandangan terus, karena nggak enak dipandang gitu ya. Jangan ya. Anda adalah pakaian, hiasan bagi dia. Ya, baik. Ini pelajaran juga bagi kita ya, bahwa yang menopang ketaatan dalam hidup ini membuat kita menjadi lebih kuat, termotivasi dan terhibur juga di tengah kewajiban-kewajiban. Dan tanggung jawab adalah pasangan kita. Jadi kita hari ini belajar tentang hubungan ya, atau pesan-pesan kehidupan berkenaan dengan puasa, Al-Quran, doa, dan keluarga. Bagaimana hubungan keempat itu membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, bersyukur, dan memperoleh rusyd. Ya, selalu berada di dalam kebenaran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Barakallahu fikum. Mungkin ini dulu ibu-ibu semua ya. Selamat Ramadan. Banyak berdoa ya. Kenapa ayat doa diselipkan dalam puasa? Sebab banyak sekali momentum mustajabnya doa ketika Ramadan. Saat sahur itu sepertiga terakhir malam. Allah turun ke langit bumi dan berkata, siapa yang meminta aku akan berikan pada saat itu. Siapa yang mohon ampun aku ampuni. Jadi ibu tolong doakan saya juga ya saat sahur gitu ya. Juga saat puasa 3 doa yang tidak ditolak, salah satunya doa us-shaim hatta yuftir. Doa seorang yang puasa sampai dia berbuka. Apalagi nanti jelang-jelang berbuka puasa, perbanyak berdoa, ya ngadap hidangan. Kalau bisa udah beres urusan dapurnya itu setengah jam sebelum berbuka. Sehingga kita ngadap berbuka puasa itu dalam suasana riang, ya farhah seperti yang disebutkan Nabi, dan berdoa kepada Allah. Itu jadi momentum keluarga juga ya. Semoga menjadi pakaian bagi pasangannya makin baik lagi. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.